Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang runtunan ataupun sekuensial, di mana nanti ada beberapa topik bahasan yang kita bahas, mulai dari pendahuluan, kemudian beberapa persoalan sampai dengan contoh kasus pseudocode untuk runtunan ataupun sekuensial. Ya, sebelum itu kita akan review materi sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang notasi algoritma dan juga konstruksi dasar algoritma. Seperti diketahui bersama, sebuah algoritma pada hakikatnya berisi sekumpulan instruksi yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Ya, instruksi bisa diartikan ya sebagai perintah untuk melakukan aksi tertentu. Kemudian berbicara mengenai algoritma ya, algoritma ini dibangun dari 3 konstruksi dasar, yaitu runtunan atau sekuensial, kemudian ada pemilihan atau percabangan, dan juga ada pengulangan atau repetition. Ya, runtunan ini terdiri atas satu atau lebih pernyataan yang akan dikerjakan secara berurutan, kemudian pemilihan dikerjakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian untuk pengulangan ini adalah banyaknya aksi yang akan dikerjakan dengan satu instruksi. Ya, itulah kurang lebih dari 3 perbedaan dari konstruksi dasar algoritma. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang sekuensial. Kita akan lebih dalam membahas sebuah runtunan ataupun sekuensial. Ya, runtunan. Lebih lanjut ke dalam runtunan ya, ini bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial satu persatu, mulai dari instruksi pertama sampai dengan instruksi terakhir. Runtutan ini merupakan struktur algoritma yang paling dasar ya, yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial satu persatu, mulai dari instruksi pertama sampai dengan instruksi terakhir. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas juga, di mana tiap instruksi ini akan dikerjakan satu persatu, kemudian akan dilaksanakan tepat satu kali, artinya tidak ada instruksi yang diulang. Kemudian urutan ini akan dilaksanakan ya sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Dan kemudian akhir dari instruksi terakhir ini adalah merupakan bagian atau akhir dari algoritma. Kemudian algoritma runtutan ini ya, ini kan sekumpulan perintah atau pernyataan yang dikerjakan komputer berdasarkan dengan urutan perintahnya. Jadi jika terdapat algoritma dengan urutan perintahnya adalah perintah 1, 2, 3, maka perintah yang akan dieksekusi pertama adalah perintah 1, kemudian 2, dan kemudian 3 sampai dengan selesai. Dan berikut adalah beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam sebuah runtunan. Ya, urutan instruksi dalam algoritma ini adalah penting. Jadi urutan ini akan menunjukkan urutan logika dalam penyelesaian masalah. Kemudian urutan instruksi yang berbeda yang mungkin akan ada pengaruhnya ataupun tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan. Ini tergantung pada masalah yang ada. Kemudian ini adalah contoh urutan instruksi yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi perhatikan poin 2 dan 3, terdapat perubahan susunan instruksi tetapi tidak mempengaruhi hasilnya. Kemudian, dan ini untuk yang urutan instruksi yang berbeda tetapi mempengaruhi hasilnya. Nah, perhatikan poin 1 dan 3, perubahan urutan instruksi akan mempengaruhi hasil, sehingga hasil dari kedua algoritma di atas akan berbeda.
Ya, untuk lebih memahami lagi tentang runtunan, mari kita perhatikan contoh persoalan berikut ini. Disajikan sebuah algoritma menghitung luas lingkaran ya, yang secara umum dapat kita tuliskan. Yang pertama adalah mulai, kemudian masukkan nilai jari-jari, hitung pi dikali jari-jari, simpan sebagai luas, kemudian tampilkan nilai luas sampai akhirnya selesai. Ya, solusi permasalahan ya, ini adalah pseudocode-nya dari persoalan yang ada, dideklarasikan. Kemudian perhatikan juga pi adalah sebagai konstanta, sedangkan luas dan jari-jari merupakan variabel. Kalau dalam bentuk flowchart, nah, algoritma di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian dari contoh ini dapat dilihat bahwasanya perintah kedua dikerjakan setelah perintah pertama. Perintah ketiga dikerjakan setelah perintah kedua. Seperti dijelaskan sebelumnya, urutan ini memegang peranan penting karena urutan berbeda dapat menghasilkan keluaran yang berbeda pula, walaupun tidak selalu demikian ya. Tapi jika urutan perintah pertama dan kedua dibalik, maka akan menghasilkan kesalahan logika karena tidaklah mungkin kita menghitung perkalian 3 pi dikalikan dengan jari-jari sedangkan nilai jari-jarinya sendiri belum diketahui. Oke. Nah, ini adalah contoh potongan program untuk mencari nilai rata-rata dua buah bilangan. Di sini ditandai ya, ketika menjalankan program di atas akan mengakibatkan kesalahan karena mencoba menghitung rata-rata sebelum mengetahui nilainya. Nilai number 1 dan number 2 kita belum ketahui, tapi kita sudah melakukan penghitungan. Maka jika dijalankan akan mengakibatkan kesalahan logika. Kemudian, ini adalah instruksi yang tepat. Kita definisikan dulu, deklarasikan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian baru setelah diketahui variabelnya, baru kita hitung nilai rata-ratanya. Ini adalah urutan instruksi yang tepat. Ya. Memiliki instruksi dalam urutan yang salah, ini adalah salah satu kesalahan pemrograman yang paling sederhana dan paling umum ya dijumpai. Ini terjadi tidak peduli dengan bahasa pemrograman apa yang digunakan. Kemudian, ya, kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang akan memudahkan kita dalam menyusun solusi algoritma. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Kita akan membaginya masalah ini menjadi 3 komponen, meliputi input, output, dan juga processing. Kemudian setelah didefinisikan masalah, langkah selanjutnya adalah menyusun solusi algoritma dengan merepresentasikan menggunakan pseudocode. Langsung saja kita ke contohnya. Ya, perhatikan contoh kasus berikut. Seorang pedagang mangga menjual dagangannya yang setiap kilogram mangga dihargai dengan harga tertentu. Setiap pembeli membayar harga mangga yang dibelinya berdasarkan berat. Kemudian tentukan perintah apa yang diberikan pedagang mangga kepada komputer agar ia dapat dengan mudah menentukan harga yang harus dibayar oleh pembelinya. Ya, mari kita selesaikan dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Ya, kita definisikan inputnya. Inputnya adalah harga per kilogram mangga dan juga berat pembelian. Kemudian outputnya itu adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian kita definisikan prosesnya. Yang pertama kita akan memasukkan harga mangga per kilogram, kemudian masukkan berat, kemudian lakukan perkalian harga dengan berat sehingga menghasilkan nilai harga yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian tampilkan nilai yang harus dibayar dan selesai. Nah, dari definisi tersebut
Setelah mendefinisikannya dan membaginya menjadi 3 komponen input, output, dan processing, langkah selanjutnya adalah merepresentasikannya menggunakan pseudocode, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini adalah pseudocode yang direpresentasikan berdasarkan dari pendefinisian masalah sebelumnya. Bisa diperhatikan. Ya, kemudian ini adalah dalam bentuk flowchart. Algoritmanya dapat dituliskan sebagai berikut ini. Jadi nampak jelas. Untuk memudahkannya kita definisikan terlebih dahulu masalahnya, kemudian tentukan input, output, dan prosesnya, sampai akhirnya nanti kita representasikan dalam bentuk pseudocode, dan ini akan memudahkan kita dalam pembuatan flowchart juga nantinya. Oke. Ya. Silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Kerjakan dan kumpulkan dalam bentuk PDF di kolom tugas Kalsa. Silakan dicermati, baca baik-baik persoalannya, kemudian buatlah pseudocode dan juga flowchart dari permasalahan di sini dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan dalam contoh kasus sebelumnya. Oke. Dan ya, sampai di sini saya harap semuanya bisa dimengerti. Sampai bertemu di video-video berikutnya, penjelasan berikutnya. Salam.